tahu loh ada tempat kayak gini di bawah rumah papa. Kamu tahu aja. Ya, ini kan dulu tempat aku menyelinap sayang, nyariin kamu. Aku tahu lah kalau tempat-tempat buat menyelinap gitu. Nih sayang, tadi aku udah bilang sama kamu kan, aku punya cara supaya aku nggak mimpi yang kayak tadi. Dan ini sayang, lokasinya udah pas banget sayang, buat kita ngelakuin bisikan pagi. Astaga mas, Apa? Kamu yakin kita membisikan pagi di sini? Iya sayang, kenapa enggak? Udah tenang, orang nggak ada yang tahu nih jalan ke sini. Kalau udah aman, rumah papa itu udah aman sayang, nggak ada penjahat yang akan masuk. Jadi papa dan orang-orang rumah kalau mau masuk ke rumah ini pasti lewat depan, nggak mungkin lewat sini. Iya sih. Yaudah deh mas. Sayang, biar dinding ini menjadi saksi bisikan pagi kita. Joni. Siapa tuh? Kamu Ya, Bos. ada yang lewat. Pastikan lorong rahasia ini aman. Jangan sampai ini bisa digunakan sama penyusup sebagai pintu masuk. Karena sekarang ini anak dan cucu saya tinggal di sini. Jadi kalian harus pastikan keamanannya. Siap, Bos. Bos, periksa yang benar. Mas, kayak kita bakal ketahuan deh ini mas. Yang mencurigakan, Suara papa loh. langsung tembak. Habisi. Siap, Bos. Iya, udah tapi nggak apa-apa. Kita ngumpet aja dulu di sini sayang. Mudah-mudahan nggak ketahuan. Ya udah. Sepertinya nggak ada apa-apa di sini. Kita keluar. Tapi aneh. Awalnya seperti ada jin yang lagi pacaran. Ya udah. Ayo. Siap, Bos. Salam, Bos. Aman sayang, udah. Besok-besok jangan ide deh mas. Bisikan paginya di kamar aja. Gak usah di tempat-tempat kayak gini. Kalau orang lalu lalang gimana? Kamu nih. Ayo. Masalahnya kan di kamar juga nggak aman. Buktinya, papa Lian tiba-tiba bisa masuk. Udah lepas. Lepas. Nggak usah pakai gandeng-gandeng aku lagi ya. Aku tuh masih marah banget sama kamu. Kamu tuh emang bener-bener bawa sial, Kusno. Itu harta benda yang udah susah payah aku curi dari Hilda. Aset-aset, uang, batangan emas. Semuanya hilang dan itu semua gara-gara kamu. Kamu bener-bener bawa sial. Hello Kitty, jangan marah-marah terus. Bawa sial. Nanti cantiknya luntur loh. Bodoh amat. Apaan sih? Tuh. Ngapain? Dia parkir di ruko-ruko itu. Tuh. Ngapain ya mereka ke sana ya? Aksa, Mbak Mira, maaf ya, saya telat. Nggak apa-apa kok pak. Kita juga baru datang. Oke, kalau begitu pengacara Adi dan tim saya udah nunggu. Mari. Ya, oke. Ya, mari kita masuk. Ya, yuk. Panas.
Kusno, mereka masuk ke kantor itu. Itu kantor pengacara Hadijrat and Partners, Kusno. Dia jujur kenal pengacara itu. Kusno, jadi pengacara itu adalah pengacara tersohor di Indonesia ini. Kusno, jangan-jangan Amira dan Aksa pakai pengacara itu untuk lawan dan gugat Galang di pengadilan. Kusno, kamu mau kan nolong aku? Ya, apa sih Dejorjor yang Mas Kusus nggak mau nolong Dejorjor? Ya kan, apapun akan Mas Kusus laksanakan. Hah? Kalau perlu, laksanakan juga kita. Ya, hubungan kita supaya direstui agama, disahkan oleh agama. Fokus ke sana ya, Kusno. Sekarang aku minta kamu masuk ke dalam kantor itu, ya, kamu ikutin Amira dan Aksa, kamu dengerin mereka bicara apa, terus kamu segera kasih tahu ke aku, ya. Cepet. Sebentar dulu. Sekarang juga. Sebentar. Sama. Dejorjor lihat. Orang yang keluar masuk gedung itu semuanya berjas dasi, sepatu mengkilat. Ya kan? Sementara aku penampilannya begini, kayak berang-berang habis ngilang. Kacau. Kusno, Ya, aku punya ide, Kusno. Apa? Kamu lihat itu. Dek. Mau ngantar makanannya. Iya, Pak. Apa-apa nih, Pak? Pak. Sekali pukul, langsung lo ya. Demi Dejorjor, Mas Kuskus rela jadi apapun. Surat ancaman, lemparan benda berapi ke rumah Anda, dan ini bukti botol susu yang diduga diracuni. Ya, dan kami percaya dan kami yakin ini masih perbuatan Galang. Dia masih bisa memerintahkan anak buahnya walaupun di balik jeruji penjara. Iya. Bahkan anak saya pun sampai keracunan, Pak. Sampai dia juga muntah-muntah dan harus kita bawa ke rumah sakit. Saya akan ajukan ini sebagai bukti intimidasi terhadap saksi dan pelapor. Kita bisa pakai ini untuk minta perlindungan saksi juga. Apakah semua bukti ini bisa memberatkan Galang? Dengan kesaksian Anda bertiga, rekam medis korban, dan bukti teror tambahan ini, ya posisi kita cukup kuat. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Hadi, yang saya inginkan di pengadilan besok, Galang mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Karena yang saya bingung, kriminal seperti Galang, dia selalu lolos. Jadi untuk kali ini saya mau Galang dihukum seberat-beratnya. Kalau seandainya ternyata nanti Galang lolos, saya pastikan saya sendiri yang akan turun tangan. Kita pasti usahakan yang terbaik, Pak. Ternyata benar dugaan Dejorjor nih. Ya, Aksa dan Amira kesini untuk memastikan Galang bisa dihukum seberat-beratnya. Waduh, bisa gawat ini. Bisa makin berbahaya nih posisi Galang. Kalau kayak gini. Bapak ngapain di sini? Ngantar makan. Itu kok kayak suara ayah Kusno ya? Dititip di resepsionis saja kan bisa. Ya. Sebentar ya, Pak. Mas, kayaknya aku mau keluar bentar ya. Ada apa, sayang? Tadi kayaknya aku gak sengaja, aku juga gak tahu, mungkin aku salah denger ya. Aku kayak dengar suara ayah Kusno.